Dipersembahkan oleh... Langsung aja kita undang untuk naik ke atas panggung. Ini dia Andi F. Noya. Selamat datang di Andi. Terima kasih teman-teman yang masih bertahan sampai jam berapa ini? Ya jam segini ya. Jadi sudah tahu siapa yang jadi tamu istimewa kita malam ini? Oh aku? Enggak terlalu istimewa. Ada yang lebih istimewa. Siapa? Yang kencang. Kalau gitu kita sambut langsung Reza Rahadian. Iya, kita berikan selamat aplaus yang malam. meriah. Selamat malam Mas Andi. Tunggu. Malam. Waktu aku masuk kenapa nggak seheboh Reza masuk? Baik, Reza silakan duduk. Terima kasih Mas Iya, Andi. ini ke Selamat belakang malam aja. sekali lagi semuanya teman-teman semua. Mau nyapa teman-teman yang hadir hari ini? Senang sekali bisa ada di panggung ini bersama Mas Andi tentunya dan bisa ketemu sama teman-teman semua sekalian. Selamat malam. Siapa yang ingat film-film Reza angkat tangan? Sebutkan. Ainun dan Habibie dan Ainun harusnya. Tenggelamnya kapal Van der Wijk. My Boss, My Stupid Boss. Apalagi? Ya itulah. Jadi semua tahu banget ya. Imperfect juga ada. Terlalu banyak kalau mau kita sebutkan. Tapi Reza, di antara teman-teman yang hadir ini semua ingin sukses seperti Reza. Setuju? Tapi banyak anak muda sekarang nih, aku tandain ini wajah-wajahnya. Yang maunya sukses itu secara instan. Betul? Kok mengaku juga betul. Jadi banyak yang pengen hari ini ingin jadi aktor, langsung sukses seperti Reza. Nah, dalam bisnis, dalam karir banyak sekali anak-anak muda yang seperti itu. Reza sekarang salah satu aktor papan atas, salah satu aktor yang dipuji karena mampu memerankan tokoh yang sebenarnya maupun tokoh fiksi, betul? Semuanya sukses, betul? Kok kayak pengajian ya? Baik, Reza, di balik sukses itu sebenarnya ada proses atau tidak? Pasti ada Mas Andi. Proses Mau duduk boleh? Proses yang cukup panjang, apalagi mungkin saya mengawalinya usia yang relatif muda, 16 tahun. Jadi membangun untuk bisa mendapatkan peran pertama di sebuah sinetron membutuhkan waktu kira-kira hampir 3 tahun kemudian. Lalu untuk bisa ke film ternyata butuh waktu 8 tahun. Jadi sebenarnya proses yang cukup panjang gitu. Proses yang panjang itu membuat pasti banyak mungkin di antara kita juga dalam hidup, dalam menggapai apa yang dicita-citakan kan pasti kadang-kadang itu menjadi tantangan tersendiri. Ada rasa ingin menyerah, ada rasa khawatir bahwa oh mungkin bukan ini pekerjaan yang tepat. Mungkin bukan ini jalan yang harus ditempuh, mungkin ada jalan yang lain. Tapi saya meyakini ketika itu proses panjang itu ternyata adalah sebuah keniscayaan tersendiri.
bagaimana kemudian ujian terbesar ada pada konsistensi kita, disiplin. Jadi saya berpegang teguh pada kepercayaan, yaitu saya harus terus disiplin dan mengasah diri saya untuk bisa jadi aktor yang baik. Gitu. Jadi teman-teman, ada proses. Tapi di balik tokoh-tokoh yang diperankan oleh Reza, mana yang paling menurut Reza tantangannya terberat? Film apa atau figur apa ya? Kalau figur, ada 2 figur yang menurutku cukup berat. Pertama Habibie, presiden ketiga. Lalu kemudian Cokro Aminoto, host Cokro Aminoto. Cerita dulu, Habibie itu tantangan terberatnya Tantangan apa? terberatnya karena pasti memerankan tokoh yang sangat familiar di publik, yang dikenal karakternya seperti apa. Tentu pasti ada ekspektasi tersendiri dari publik gitu ya. Apalagi ketika awal-awal nama saya diumumkan tuh penolakannya cukup besar ketika itu. Wah nggak mirip. Penolakan oleh? Oleh publik. Oke. Gitu, jadi wah nggak mungkin nih pemerannya dia nggak mirip, kemudian tingginya beda dan segala pasti, dan itu wajar gitu, itu reaksi yang sangat wajar sampai kemudian itu justru menjadi pemacu utama untuk oke, saya berarti nggak boleh menggampangkan apalagi tidak bekerja keras. Jadi akhirnya itu yang memicu untuk kemudian saya mempelajari karakter ini sebaik mungkin. Jadi bertemu dengan beliau secara langsung, berinteraksi, mempelajari karakteristiknya, gesturnya dan lain-lain untuk bisa memerankan. Pak Habibie waktu itu setuju bahwa yang memerankan Kalau Pak Habibie dia sangat setuju waktu itu karena beliau merasa kemiripan membawakan suaranya rasanya didapatkan, gesturnya didapatkan. Jadi karena beliau ikut syutingnya, which itu adalah proses yang paling pressure sebenarnya. Ketika memerankan tokohnya ada langsung di lokasi syuting itu juga masih berat. ada ya? Masih ada dan setiap hari datang ke lokasi syuting untuk melihat langsung. Mungkin itu salah satu yang quite challenging. Sebelum ke Cokro Aminoto, coba bisa gaya Habibie yang paling diingat dan masih dikuasai sampai hari ini. Kayaknya udah mulai lupa. Coba, apa yang diingat tentang Habibie waktu itu? Gesturnya, cara ngomongnya atau mimiknya? Mungkin cara ngomongnya kali ya. Tapi saya juga karena udah lama banget ya. Misalnya kalau di panggung ini saya mengucapkan selamat malam gitu. Ya, halo. Selamat malam. Bagaimana kabarnya kalian semua? Saya rasa pasti baik-baik saja ya. Mungkin gitu kali ya. It's been a while. Udah cukup. Cokro Aminoto, apa kesulitan atau tantangan yang dihadapi? Kalau Cokro Aminoto yang paling sulit karena nggak ada rekam visual. Jadi saya hanya bisa mempelajari dari artikel, buku. Jadi membayangkan tokoh itu untuk bisa hidup di dalam sebuah film tuh lumayan menjadi tantangan tersendiri sih, Mas Andi. Tokohnya ini tidak punya rekamannya, tidak Karena punya nggak ada video. rekaman visual, semuanya Jadi, lewat imajinasi dan yang tafsir bermain, ya. tafsir yang bermain. Dan itu berat mungkin itu ya. karena tokoh tersebut adalah title-nya kan guru bangsa. Beliau adalah tokoh yang besar dalam bagaimana kemudian kita menemukan kata Indonesia dan lain-lain. Tokoh yang dekat dengan relasinya dengan Soekarno dan lain-lain. Jadi ya Bung Karno sendiri menganggap Cokro Aminoto adalah seorang guru gitu. Jadi beliau adalah tokoh besar, jadi nggak gampang sih. Jadi harus hati-hati ya. Sangat hati-hati. Kalau ya. tokoh fiksi gimana fiksi? Kan sama Tokoh fiksi, suksesnya ya. Tokoh fiksi yang menyenangkan salah satunya mungkin Bosman kali ya. My Stupid Boss. My Stupid Boss. Kenapa menyenangkan? Kenapa menyenangkan? Genre yang hampir jarang saya sentuh yaitu komedi. Dan menyenangkan karena mungkin saya bisa menunjukkan sisi lain yang jarang sekali dilihat di film. Tokoh yang unik, menyebalkan, tapi juga bentuknya cukup lucu gitu. Jadi Dan untuk itu menarik. harus menggemukkan badan atau Ya, itu? waktu itu inget banget Mas Andi, saya naik berat badan tuh sekitar mungkin hampir 11 kilo kali ya untuk peran itu. Untuk berapa waktu itu bisa sampai 3 seberat bulan. itu? 3 bulan. Jadi ini keseriusan. Dan menurunkannya berapa lama? Menurunkannya agak lebih lama, hampir sekitar mungkin 6 bulanan kali ya. Astaga, teman-teman, aku udah nyusun ada 44 pertanyaan. Tapi percuma kalau tidak mewakili kalian kan?
Yes. Pertanyaanku belum tentu cocok dengan apa yang ingin kalian tanyakan. Siapa yang mau tanya langsung? Wah, Silakan cepat sekali. dipilih. Oke. Cepat, kamu boleh naik ke atas. Iya, tolong dibantu. Itu lewat kanan, lewat kirimu. Oke. Skill kalian. Pilih 3. Oh, Untuk 3 atas orang. panggung. Iya, Oke. 3 orang. Mana 3 lagi? ya. Sekarang aku pilih dari sisi yang paling sana dulu. Yang Mas, mana? silakan. Ini. Ya, yang kacamata. Ya. Oke. Oke, satu Kesini. yang agak di belakang mungkin. Yang mana? Mana? Bingung ya? Semua angkat Bingung, tangan bingung, ini. bingung. Atau Satu. semuanya bertanya lah satu hari satu Ujung malam. belakang tuh. Mbak yang pakai kacamata. Pakai Kacamata hoodie. mana? Angkat tinggi-tinggi. Iya, iya. Oh, pakai hoodie ya, hoodie putih. Silakan. Baik. Silakan Tes, tes. naik tiga-tiganya boleh bertanya ya. Mana? Sini naik langsung. 1. Tiga-tiga Halo, naik selamat deh. Tiga-tiga malam. naik. Tiga-tiga. Mana lainnya? Oke. Kamu boleh mewakili aku untuk Halo, bertanya. selamat malam. Yang Nanti nggak boleh. bisa salaman nama Reza, salaman nama aku tungguin ya. Enggak mau. Sini kamu. Wah, gila live loh. Oh foto, mau foto. Oh, Mau foto. ibunya suka nonton Ki Candy, kamu lebih suka Hai, Mas, lihat selamat Reza. malam. Oh, masih SD. Astagfirullah. Thank you. Iya, untung berarti bukan Oke. kakek nenek. Kamu boleh, kamu Mungkin- menghadap sini aku bantuin. Boleh. Sini. Iya, dibalik dulu. Oh, ibumu. Calon suami. Calon suami dibawa-bawa, ayo. Masih banyak jomblo di sini kamu. Ayo, Oke. langsung tanya ke sini. Reza boleh maju sedikit, Yes. kamu boleh maju Pertanyaannya? sedikit. Halo Tanya. Kak Reza sayang. Baru bilang ini udah manas-manasin calonnya. Oke, Oke, pertanyaannya pertanyaannya. apa? Aku mau nanya kayak role model atau inspirasi kakak itu siapa ya yang membuat kakak jadi seperti ini gitu. Oke. Dalam berbagai hal. Thank you. Thank you. Pertanyaannya. Thank you, terima kasih. Oke, kalau ditanya role modelnya di dunia film, ada satu nama yang mungkin nggak saya sebut, namanya adalah Christine Hakim. Yes. Boleh tepuk tangan Yes. dong. Ibu Christine adalah seorang aktris senior. Kalau teman-teman tahu, beliau memerankan Cut Nyak Din, salah satu film Indonesia terbaik sepanjang masa menurut saya. Dedikasi yang luar biasa, 50 tahun sudah menjadi seorang aktor dan setia pada profesinya, jadi sangat inspirasional. Gitu Mas Andi. Dan siapa namanya Oke, tadi? cukup satu pertanyaan ya. Cukup satu pertanyaan. Namamu Oke. siapa tadi namamu? Sarah. Sarah, thank you Sarah pertanyaannya. Oke, Sarah, kita Thank berikan you. aplaus Dua untuk pertanyaan, Mbak. Sarah. Oke, next Mas. Terima kasih, nggak boleh, satu aja ya. Mau foto boleh? Ya foto Mau foto boleh, boleh? cepat. Ayo, cepat ke situ, aku yang Sini, fotoin. sini. Oh, selfie itu, hebat. Oke, terima Oke. kasih Sarah. Salam Thank buat you, mama Sarah. papamu ya. Nanti, ayo, waktunya habis. Silakan Mas. Ya, pasien berikutnya. Ya, terima kasih Pak Andino Histeris ya. dia, tolong dijaga itu. Iya. Iya, kamu boleh dekat-dekat ngapain kamu? Baik, Nah, terima tanya. kasih Pak Andino ya dan Bang Reza Rahadian. Yes. Perkenalkan nama saya Lukman. Halo, Lukman. Saya mau bertanya sama Bang Reza karena sekarang kan Bang Reza bukan hanya aktor tapi juga mulai menjadi sutradara di film Pangku dan langsung dapat Piala Citra juga nih. Nah, oke. Dan pertanyaan saya kenapa Bang Reza akhirnya juga ingin menjadi sutradara? Apakah karena sebagai aktor sudah terlalu banyak dan sekarang waktunya menjadi sutradara dan Filmnya apa? Kamu tahu Film nggak? Pangku. Oh, sudah disebutkan Ya. tadi. Oke. Oke. ya dan maksudnya sutradara itu pun Bang Reza apakah belajar lagi atau hanya otodidak karena sudah biasa syuting seperti Oke. itu sih. Thank you Lukman. Kalau ditanya mungkin kenapa menyutradarai, karena setelah 20 tahun menjalani profesi sebagai seorang aktor, saya butuh melangkah ke hal yang baru yang memberikan saya tantangan yang baru. Saya percaya dalam hidup kita terus bertumbuh, kita perlu terus mencari sesuatu yang berbeda untuk mengasah kemampuan kita yang lain. Karena sebenarnya mungkin ada banyak hal dari diri kita yang kita nggak ketahui ternyata kita mampu sebelum kita berani untuk mencoba.
Jadi saya mengambil keputusan itu penuh dengan resiko gagal, resiko mungkin ternyata filmnya nggak bagus, dan saya akan membuat lagi yang lebih baik lagi. Jadi resiko gagal, resiko akan dikritik habis-habisan adalah resiko yang berani saya ambil untuk memutuskan menyutradarai sebuah film. Kalau ditanya apakah saya sekolah lagi untuk belajar penyutradaraan, sebenarnya enggak, karena rasanya 20 tahun adalah waktu yang cukup untuk saya bisa mempelajari seluk-beluk penyutradaraan seperti apa lewat director-director hebat yang saya bersyukur bisa bekerja sama. Gitu Baik. Namamu tadi siapa? Terima kasih. Lukman, Pak. Lukman, kamu dapat buku dari Reza. Thank you. Ya. Terima kasih Bang Sini Reza. Sera, Terima kamu juga kasih, dapat. Pak Aku lupa Dino, ya. tadi ngasih buku untuk kamu ya, Sera. Oke. Thank you, Sera. Iya, kalau perlu Terima tanda kasih. tangan, nanti minta tanda tangan sama siapa saja yang kamu kenal, oke? Security katanya. Udah nanti ya. Oke, terakhir satu lagi. Silakan, satu lagi ya, boleh ya? Yes, boleh Mas. Oke. Silakan. Selamat malam. Malam, nama. Kamu perlu aku ambilin gambarnya sini. Selamat malam. Iya. Cepat. Kamu hanya punya waktu 2 menit. Dengan Mbak siapa? Mbak siapa? Coba nama. Saya dengan Fitriani. Dengan Fitriani. Oke, pertanyaannya. Pertanyaannya gini, untuk Abang Reza, karena kan Abang kan di dunia entertain. Sebagai dunia entertain itu kan banyak banget berita yang menimpa Abang Reza gitu kan. Berita, entah tanggapan dan lain sebagainya. Baik yang negatif maupun yang positif. Buat Bang Reza bertahan di dunia entertain, dunia yang penuh banyak komentator, tantangannya bagaimana membuat Bang Reza tetap eksis dan tetap percaya diri. Buat kami-kami ini kan pasti teman-teman semuanya yang ada di sini itu kayak kurang percaya diri. Apalagi kalau ada yang komentar negatif ke kita langsung down. Oke, Gitu thank aja. you Mbak pertanyaannya. Saya rasa karena kita hidup di era di mana sosial media mungkin berperan sangat besar, apalagi mungkin di generasi teman-teman yang relatif usianya saya yakin lebih muda daripada saya. Sosial media, era informasi digital yang hiruk pikuk, pasti ada banyak sekali informasi yang masuk, entah yang betul atau yang tidak gitu, yang provokatif dan yang tidak, dan berbagai macam jenisnya. Saya selalu meyakini bahwa kita harus kembali kepada diri kita sendiri dulu. Yakin gak kita sama apa yang kita lakukan? Kalau kita punya keyakinan atas apa yang kita lakukan, dan itu tidak memberikan dampak buruk kepada orang lain, terlebih-lebih kepada diri kita sendiri, saya rasa komentar orang hanya akan menjadi komentar. Kalau mereka bisa berkomentar yang negatif tentang Anda misalnya gitu ya, mungkin mereka sebenarnya juga orang-orang yang perlu kita perhatikan karena barangkali mereka lack of love, mereka kekurangan perhatian, mereka sedang mencari perhatian dengan cara-cara seperti itu. Jadi buat saya sih itu dinamika hidup, hal biasa dan gak akan membuat kita rutuh kalau kita berani punya prinsip yang kuat dalam hidup. Setuju. Baik, nggak boleh. Iya, kamu tapi boleh dapat buku. Terima Ya? kasih Mbak. Oke. Pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Ya. Baik. Kita video dulu. Oh, yes. Tolong pura-pura histeris ya. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. 3. Terlalu banyak dusta di antara kita. Apa tuh? Reza, banyak anak muda yang dalam satu tahap sukses itu kemudian jadi besar kepala ya. Kemudian merasa paling hebat. Sementara kita tahu Reza hampir semua peran yang dimainkan sukses dan lebih banyak pujian daripada kritik. Nah, sehingga kalau kita dalam konteks banyak sekali bintang-bintang muda, ya aktor maupun aktris yang oleh karena satu sebab filmnya meledak, merasa besar, datang ke tempat syuting suka-suka karena dia merasa bahwa dia princess atau prince, kemudian dia juga tidak disiplin. Nah, kalau Reza menempatkan diri ketika sukses sampai di puncak, bagaimana kita punya kesadaran untuk tidak besar kepala, lupa belajar, dan kemudian menjadi congkak. Bagaimana itu? Mungkin ini hal yang sebenarnya cukup sederhana bagi saya dan saya praktekkan dalam hidup Mas Andi.
saya selalu men-treat diri saya ketika datang ke lokasi syuting, barangkali ini menjadi pekerjaan terakhir saya atau menjadi proyek terakhir saya. Belum tentu saya masih diberikan kesempatan lagi di waktu berikutnya. Sehingga cara saya bekerja dari dulu kalau soal waktu memang saya nggak kompromi. Disiplin itu nomor 1. Jadi untuk tidak datang terlambat di lokasi syuting karena saya tahu ada 150 kru yang akan nungguin dan itu akan membuyarkan produksi gitu. Tapi di luar itu saya rasa saya men-treat diri saya bahwa capaian demi capaian tidak akan berarti kalau saya kehilangan diri saya. Saya kehilangan jati diri saya sebagai seorang manusia di mana biar bagaimanapun ini adalah sebuah pekerjaan yang penuh tanggung jawab. Tidak hanya tentang diri kita. Ini bukan tentang saya aja, ini tentang banyak orang, ini kerja kolaboratif. Jadi sebisa mungkin ketika saya selalu berpikir saya mungkin ini pekerjaan terakhir, saya hanya ingin melakukan yang terbaik di pekerjaan itu. Untuk proyek tersebut. Kalau saya masih mendapatkan kesempatan lagi, alhamdulillah. Oh ternyata saya masih dipercaya. Mungkin itu sih yang paling membuat saya bisa mudah-mudahan tetap nginjek bumi kali ya. Gitu. Baik, pertanyaan terakhir. Aku turun untuk kasih kesempatan mereka bertanya, boleh ya? Siapkan buku, 1 pertanyaan lagi. Halo. Baik. Tetap aja Reza yang akan menunjuk siapa, tentu yang paling dekat dengan aku ya. Siapa yang boleh bertanya atau dikasih Siapa kesempatan. lagi ya yang mau nanya? Saya yang di depan, ada yang mau bertanya? Ya silakan. Siapa yang mana? Yang kacamata, Mas Andi, Kacamata. maaf. Dari kapan gantengnya ini? Itu kalau itu tanya sama ibu saya. Tanya, oke, kamu. Yang lahiran. Yes. Ya, monggo. Halo Kak Reza. Halo. Kenalkan nama aku Vika. Kan kakak selama ini kan main film nih. Kira-kira udah mau main film lagi nggak ya? Akan. Ya. Boleh. Akan main film Oke, lagi. spill dulu dong, spill. Oke, saya spill. Filmnya judulnya, wah ini filmnya related sama anak-anak muda sebenarnya. Judulnya Laut Bercerita. Oke, itu film yang akan tahun ini segera tayang dan segera diumumkan tanggal tayangnya sebentar lagi. Kamu bercanda. Gitu, Laut Bercerita. Jadi ini ke kamu. Sudah? Ya, satu lagi ini Oke. laki-laki. Coba. Ya boleh, ini yang paling unik ini ya. Assalamualaikum Kak Reza. Waalaikumsalam, Mas. Bagaimana, nama saya Raden Sasmita dari Tebet. Ya. Saya pengen, dulu kan saya sebagai figuran-figuran aja, bagaimana caranya untuk menjadi artis sukses seperti Kak Reza. Oke, silakan. Kamu juga dapat buku kisah hidupku. Oke. Ya. Kalau Oke. kiat sukses kayaknya akan panjang, tapi salah satunya adalah menguasai atau setidaknya mempelajari secara serius tentang seni peran sih. Itu yang paling penting. Kemudian ya karena seni peran akan selalu bersinggungan dengan yang namanya audisi. Dan audisi itu adalah sesuatu proses yang melelahkan. Ya kita hanya bisa menempuh jalur di mana kita terus melakukan itu secara berulang. Mungkin itu. Ya makasih Mas, good luck. Baik, dan ini yang terakhir Reza. Mungkin ada pesan bagi teman-teman adik-adik kita tercinta, teman-teman kita tercinta hari ini yang ingin sukses dalam kehidupan mereka dan mereka siap untuk melalui proses ya. Apa pesan Reza buat yang hadir di sini? Saya karena tahu diundang sama idola saya, Mas Andi, saya menuliskan tadi sore sebuah sedikit tulisan, Mas Andi. Boleh silakan. saya bacakan boleh, ya? Boleh, Oke. Kita berikan aplaus dulu dong. Sebenarnya tulisan ini buat teman-teman semua, buat saya juga sebagai pengingat. Saya bacakan. Tenang dulu ya sebentar. Oke. Tunggu dulu, aku rekam dulu supaya minimal ada dokumentasi dari sisi yang berbeda ya. Oke. Go. Di era yang serba cepat atau dipaksa untuk terus cepat hingga tak jarang dalam beberapa hal, cepat pula kita mengambil kesimpulan. Cepat bereaksi tanpa punya waktu mengkaji atau merenung sejenak. Kita seolah tak berkawan lagi dengan waktu, namun berpacu hingga memacu diri tanpa jeda.
Anak-anak muda dengan tingkat kecemasan yang cenderung tinggi menghadapi tantangan zamannya. Informasi terbuka luas dan terus silih berganti dengan cepat. Kita juga berada dalam era sukses adalah kunci. Hingga ini menjadi jargon positif yang tereduksi oleh istilah yang umum di generasi saat ini, toxic. Banyak tolak ukur dilihat dari sisi finansial tanpa terasa beban ini terus menggerogoti diri. Hingga scrolling membuat diri tak jarang merasa semakin jauh dan berjarak dengan mimpi dan harapan. Teman, sudahkah kalian mencoba melangkah selangkah demi selangkah untuk hal yang lebih baik menurut diri kalian sendiri? Teman, apakah kalian sudah berupaya hingga menemukan kata lelah? Tak mengapa, itu wajar dan perlu diakui. Teman, adakah teman di samping untuk sekedar berbagi cerita dan saling mendengar? Rawatlah dengan kata saling. Teman-teman muda, terima kasih untuk kalian yang terus berjuang untuk hidup yang lebih baik, yang menjalani rutinitas dengan berdesakan di tiap pagi dan sore hingga menjelang pulang. Terima kasih bagi kalian yang tetap yakin bahwa ada secerca harapan dan cita di depan sana yang sedang mendekat untuk digapai. Terima kasih untuk kalian yang berani melangkah meski terkadang tak tahu pasti kemana arah akan menuju. Terima kasih untuk kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas yang coba dilalui. Bekerja demi bertahan hidup adalah sesuatu yang begitu mulia, sebab tidak semua pilihan ada begitu saja. Ini pula adalah sebuah pencapaian tersendiri. Jika ada yang sedang berada di titik rendah, ambillah jeda sejenak dan bangkit dengan daya yang ada perlahan. Tak harus segera, tak harus lekas cepat. Ambil jeda dalam setiap perjalanan adalah keniscayaan. Terima kasih. Baik, dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita dengan Reza Rahadian. Terima kasih Mas Andi. Terima Terima kasih, kasih teman-teman semua, selamat malam. Terima kasih, sampai jumpa kembali ya. Terima kasih Reza, sukses selalu, sampai jumpa di lain cerita ya. Baik, terima. Sampai jumpa di acara Kick Andy berikutnya ya. Bye-bye. Dipersembahkan oleh